Sidirun adalah kisah legenda Sunda yang sangat apik ditulis di buku Taman Pamekar yang dipelajari oleh anak-anak SD tahun 1970-an saat itu. Kenapa dikatakan berhasil untuk mempengaruhi anak-anak didik pada saat itu? Karena ini sesuai dengan realita bahwa rendah hati itu merupakan perilaku yang utama menjadi manusia sukses. Untuk lebih jelasnya, sebelum berbicara tentang Sidirun, mari kita saksikan dulu cerita berikut ini. Kerja dan wirausaha. Hal ini disebabkan karena kemampuan non-teknis atau soft skill. Dan ini tidak didapatkan di kurikulum sekolahan. Apa itu soft skill? Yakni nyali keberanian, mampu untuk berpikir kritis, percaya diri, motivasi serta daya juang yang tinggi, luas, pandai beradaptasi dan berkomunikasi, serta tidak lepas dari memiliki akhlak, integritas, dan sikap yang baik. Mari latih diri dan anak-anak kita untuk tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik semata, tapi juga harus meningkatkan kemampuan soft skill. Teruslah belajar dan berlatih mengasah kemampuan dimanapun kita berada. Semangat, Warriors! Jika kisah tersebut ternyata dinyatakan tidak didapat di sekolahan, tampaknya itu keliru. Di sekolahan yang mana? Sebab di dalam cerita Sidirun, peristiwa seperti itu sudah disampaikan sejak penjajahan Belanda sekalipun. Karena apa? Kisah Sidirun adalah perilaku pendidikan di dunia Tatar Sunda. Nah, salah satu contoh di dalam kisah Sidirun di dalam buku Taman Pamekar yang dicuplik, salah satu di antaranya Sidirun hanyut di sungai karena kena badai. Akibat tidur terlalu lelap di atas saung pematang sawah, ketika badai itu datang sehingga dia hanyut, kemudian sampailah di salah satu bangunan megah di pinggir sungai yang besar itu. Singkat cerita, diangkatlah menjadi karyawan tukang beres-beres kandang kuda. Kotoran kuda dibersihkan setiap hari. Tidak sadar, dia menulislah di kandang kuda itu dengan tulisan yang indah mempergunakan batu arang atau arang hitam bekas pembakaran. Begitu ada pemeriksaan oleh tim dari penjajahan Belanda itu, ternyata ada tulisan di atas kandang, maka dipanggillah Sidirun itu. Siapa yang menulis ini? Saya, Tuan Mantri. Mengapa kamu menuliskan kalimat seperti ini? Maksudnya apa? Dia bilang tujuannya untuk menghilangkan kejenuhan saja, Tuan. Begitu kira-kira kalimatnya. Kamu kenapa ketakutan sekali? Kan tidak menakut-nakuti. Ini sebenarnya ingin memberitahu bahwa tulisan kamu itu indah dan bagus dan mudah dibaca. Kenapa kamu ketakutan? Mulai saat ini kamu sekarang tidak lagi bertugas sebagai pembersih kandang kuda. Lalu pekerjaan Sidirun saat itu jadi apa? Mengapa Sidirun begitu mudah menduduki jabatan penting di pemerintahan Belanda? Tentu saja cerita ini hasil kajian dari realita kehidupan yang ada saat itu. Tampaknya kisah Sidirun ini masih relevan dengan perjalanan karir masyarakat modern abad ini. Mau pindah menjadi juru tulis desa. Karena kejujurannya itulah Sidirun menjadi orang yang hebat, menjadi pejabat. Dan boleh dikatakan itulah pekerjaan yang paling didambakan masyarakat. Karena kejujuran dan rendah hati, dan dia pandai membuat tulisan indah pada saat itu. Oke, kita lanjutkan ceritanya.
Kira-kira tulisan indah yang dibuat dari arang hitam di kandang kuda itu seperti tampak di gambar. Ini adalah zaman dahulu kala. Kalau orang-orang menulis di kelas juga, di sekolah-sekolah SR atau sekolah rakyat, biasanya mereka itu mempergunakan arang hitam seperti contoh berikut ini. Jika zaman Sidirun menulisnya itu di kandang kuda, yaitu di papan-papan atau dinding-dinding seperti tampak di gambar, yang tertulis angka 9, ya disitulah Sidirun menulis pada saat itu. Mungkin di abad modern saat ini, tulisan-tulisan yang dimaksud ilmu pengetahuan yang kekinian seperti ilmu komputer misalnya. Abad saat ini kan musimnya artificial intelligence. Mungkin bagi kaum milenial saat ini, orang-orang yang menguasai artificial intelligence atau AI bisa dikatakan orang-orang yang masa depannya cerah. Inilah barangkali sebagai bahan gambar. Selamat dicoba ilmu pengetahuan baru berdasarkan kisah Sidirun ini. Oke, selamat mencoba.